wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Teknik Pertanian 2019 Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beranggotakan dengan saya Deo Arif Amanullah, saya Sindi Kusdiatoro, saya Ainan Hotimah, saya Anissa Nurul-Jati, saya Muhammad Arif Aditya. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses pembuatan alat ukur suhu DS 18B20. Selamat menyaksikan. Merupakan salah satu jurusan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang menggagas ilmu rekayasa dalam bidang pertanian yang memiliki 3 konsentrasi. Pertama, daya alat dan mesin pertanian. Kedua, sumber daya air dan lahan. Dan yang ketiga, bioproses dan pasca panen. Teknik pertanian adalah satu-satunya jurusan di Fakultas Pertanian yang menggagas ilmu rekayasa yang bertujuan untuk mempermudah segala kegiatan atau proses dalam pertanian. Terdapat satu mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Pertanian yang berhubungan dengan sistem kendali otomatis, yaitu instrumentasi. Terdapat satu mata kuliah di jurusan Teknik Pertanian yang berhubungan dengan sistem kendali otomatis, yaitu instrumentasi. Istilah instrumentasi berasal dari kata instrumen atau peralatan. Sehingga secara khusus, instrumentasi merupakan suatu bidang keahlian yang berkaitan dengan pengembangan peralatan, khususnya peralatan untuk pengukuran dan pengendalian. Dari perancangan alat pengukur suhu air ini adalah yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi. Yang kedua, memahami tentang sensor suhu air dan proses perancangan alat pengukur suhu air. Dan yang ketiga, dapat menciptakan alat yang sesuai dan dapat digunakan. Berkembangnya teknologi mekanisasi dalam pertanian, maka akan semakin mempermudah proses dalam bertani. Oleh karena itu, lulusan dari teknik pertanian dituntut untuk lebih memahami tentang sistem kendali otomatis dan robotika. Karena pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia dan hewan saat ini mulai digantikan oleh tenaga robot dan dapat dikendalikan pada jarak jauh. Harapannya, setelah dilakukan perancangan alat pengukur suhu air ini, para perancang dapat memahami betul bagaimana alat yang dibuat dan alat tersebut dapat bermanfaat. Kami akan menjelaskan tentang rangkaian pada sensor suhu air. Pada yang pertama ini untuk rangkaiannya ada pada MMC. Untuk MMC sendiri itu ada 6 pin. Ada yang untuk yang pertama ini ground yang ada di MMC. Ini disambungkan ke Arduino. Untuk Arduino ini ground juga. Untuk warnanya sendiri ada warna hijau di sini. Kemudian untuk pin yang selanjutnya itu ada VCC yang ada di MMC. Ini disambungkan ke pin 3,3 volt yang ada di Arduino. Untuk warnanya sendiri ada warna kuning. Kemudian untuk yang selanjutnya pin yang ketiga itu ada MISO. Untuk MISO ini disambungkan ke pin nomor 12 yang ada di Arduino. Untuk warnanya ini ada warna orange untuk warna kabelnya. Kemudian yang selanjutnya ada MOSI. Untuk pin MOSI ini disambungkan ke pin nomor 11 yang ada di Arduino. Untuk warnanya sendiri ada warna merah. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada pin SCK. Untuk pin SCK ini disambungkan ke pin nomor 13 yang ada di Arduino. Itu kabelnya itu ada warna hitam. Kemudian yang selanjutnya itu ada CS. Pin CS yang ada pada MMC ini disambungkan ke pin nomor 4 yang ada di Arduino. Untuk warnanya sendiri ini ada warna coklat. Baik. Saya akan menjelaskan rangkaian yang ada pada LCD. Untuk yang rangkaian pertama pada LCD ini ada pin SDA. Ini disambungkan ke
pin A4 yang ada pada Arduino di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya pin SCL yang ada pada LCD ini disambungkan ke pin A5 yang ada di Arduino. Ini untuk rangkaian LCD-nya. Saya akan menjelaskan rangkaian yang ada pada RTC. Pada RTC ini menggunakan 4 pin yang ada di RTC. Untuk yang pertama, pin SCL yang ada pada RTC dihubungkan ke Arduino bagian atas yang berwarna merah. Kemudian, pin yang kedua, pin SDA dimasukkan ke Arduino bagian atas kedua atau kabel berwarna coklat. Kemudian, pin VCC yang ada pada RTC ini dihubungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino. Dan juga dihubungkan ke pin VCC yang ada LCD atau berwarna kuning. Kemudian, pin ground yang ada di RTC dihubungkan ke pin ground yang ada di Arduino. Dan juga dihubungkan pin ground yang ada di LCD. Dan saya akan menjelaskan rangkaian pada sensor. Sensor terhubung ke pin 8 Arduino ground dan 5 volt yang ada pada Arduino. Ini untuk cara pengambilan data, baik untuk validasi dan kalibrasi. Pertama, masukkan sensor suhu air ke dalam air. Kemudian, lihat dari bacaan LCD yang nampak. Kemudian, untuk membandingkannya dengan satuan alat ukur, kita menggunakan termometer yang kemudian kita masukkan ke dalam air tersebut. Lalu kita lihat bacaan yang muncul di termometer. Nah, dari nilai yang terlihat tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam Excel, baik untuk nilai yang terdapat pada alat maupun nilai yang terdapat pada termometer. Untuk menaikkan derajat suhu air, kita menggunakan air panas yang ditambahkan ke dalam sampel. Nah, dalam satu sampel kita tambahkan dengan 1 kali ambilan air di sini, kemudian kita aduk dan kita ukur nilai suhunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan atau pengolahan data kalibrasi dari percobaan yang kami lakukan. Pada percobaan kalibrasi ini, kami melakukan 10 kali percobaan dengan 3 kali pengulangan. Nah, untuk yang pertama ini, yaitu percobaan yang pertama atau pengulangan yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Nah, setelah melakukan 3 kali pengulangan atau 3 kali percobaan, kita rata-ratakan dari data 3 pengulangan itu. Nah, ini untuk rata-ratanya yang ada pada data Excel ini. Ini pada rata-rata sensor suhunya, kemudian ini kalibratornya. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, yang kita lakukan yaitu membuat grafiknya seperti yang ada di gambar ini, data Excel ini. Nah, untuk cara membuat grafik ini yaitu dengan cara yang pertama kita klik insert, kemudian kita pilih sketcher, kemudian kita pilih sketcher with only marker. Nah, setelah itu akan muncul grafiknya.
Nah, setelah muncul grafiknya ini, kita klik kanan pada grafik, lalu kita edit data dan masukkan data sensor dan data kalibratornya. Ya, seperti kita tahu, yang ini data sensornya dan ini data kalibratornya. Kemudian setelah dimasukkan, yang kita lakukan lagi yaitu memunculkan persamaan regresinya. Nah, untuk memunculkan persamaan regresinya ini, yaitu kita klik kanan pada sembarang tempat, kemudian lalu pencet Add Thread Line, kemudian klik di bagian Display Equation dan Display Squared. Nah, ini ada di bawah gitu. Kemudian setelah memencet kedua itu akan muncul grafik atau nilai persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 1,4038X plus 28,243 dan R kuadrat sama dengan 0,964. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program suhu air yang telah kami buat. Di sini ada include. Nah, include ini fungsinya untuk pemanggilan sistem ataupun pengaktifan sistem baik itu DHT, RTC ataupun MMC. Selanjutnya pada penjelasan char day ini itu menunjukkan hari agar ada waktu, kita mengetahui waktu pengukuran tersebut. Nah, kemudian ini pada liquid kristal ini pembacaan initial size LCD. Selanjutnya pada volt setup. Pada volt setup ini terdapat kata LCD init ini menunjukkan pembacaan ulang pada LCD. Nah, pada LCD backlight ini mematikan LCD. Kemudian pada LCD print ini berfungsi untuk menampilkan tulisan ke LCD. Nah, pada tulisan ini banyak baik dari teknik pertanian hingga anggota kelompok sampai bagian ini. Kemudian delay ini menunjukkan jeda beberapa saat. Kemudian serial print ini untuk membuka micro SD. Nah, kemudian serial printing ini berfungsi untuk program RTC sampai jeda berapa saat, memeriksa koneksi RTC hingga RTC tidak ditemukan. Nah, kemudian ada serial print koneksi RTC berhasil pada if RTC begin, serial print set time RTC ini untuk berfungsi untuk mengatur waktu pada RTC. Kemudian ini ada votlog serial print. Ini send the command get temperature. Kemudian pada float xy ini menunjukkan pada bagian float x ini memasukkan nilai yang telah kita cari pada saat melakukan kalibrasi. Kemudian pada LCD pin suhu sama dengan ini menampilkan tulisan ke LCD. Kemudian di belakangnya itu ada pembacaan berapa suhu yang terbaca pada alat. Kemudian menampilkan tulisan ke LCD ini fungsi dari LCD print sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ini pada pengaturan RTC ini ada
LCD print ini untuk menunjukkan tulisan ke LCD, kemudian yang no hour ini menampilkan jam terbaru, kemudian yang now minutes itu menampilkan menit terbaru, sehingga menampilkan detik terbaru. Kemudian pada my file SD open ini untuk rangkaian pada MMC, fungsinya untuk membuka file txt seperti itu. Lalu if my file ini jika file tersedia tulis data. Kemudian pada serial print ini fungsinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, namun pada tulisan ini akan muncul di bagian MMC atau pada serial monitor. Gitu. Selanjutnya pada print my file ini untuk berfungsi untuk menyimpan data, baik menyimpan data tahun terbaru, bulan terbaru, hingga hari terbaru, hingga detik terbaru. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai program suhu di Arduino-nya. Baik, kemudian di sini saya akan menampilkan tentang nilai yang muncul pada SD card yang tersimpan di SD card merupakan hasil pengukuran oleh alat yang kita buat. Di sini, saya akan menjelaskan tentang validasi sensor suhu air. Tahapan pertama yaitu melakukan pengambilan data suhu air dengan menggunakan sensor suhu air dan juga kalibratornya yang berupa termometer. Berikut data percobaan yang dilakukan sebanyak 10 kali percobaan, serta percobaan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Selanjutnya, data suhu air yang kita dapatkan tadi, kita rata-ratakan sesuai dengan data sensor dan kalibratornya. Caranya yaitu dengan memasukkan rumus rata-rata, yaitu average. Berikut data rata-rata validasi sensor suhu air. Didapatlah jumlah nilai rata-rata 355,525 untuk alatnya dan 356,25 untuk kalibratornya. Kemudian kita akan membuat grafik yang tujuannya untuk mencari rumus validasi dan juga determinasi serta presentase keberhasilan alat yang kita buat. Berikut datanya. Untuk rumus validasi, kita dapatkan nilai Y sama dengan 0,998X. Determinasi R kuadrat sama dengan 0,9944. Maka 0,9944 dikali 100% sama dengan 99,44%. Menunjukkan bahwa interpretasi koefisien determinasi ini sangat kuat. Setelah itu, kita mencari nilai RMSE dan RRMSE. Untuk mencari nilai RMSE, tahapannya yaitu dengan memasukkan rumus RMSE, yaitu jumlah alat dikurangi dengan jumlah kalibratornya dikuadratkan
kemudian dibagi dengan 10. Angka 10 ini merupakan banyaknya percobaan yang kami lakukan. Setelah itu, baru diakarkan dan didapatlah nilai RMSE yaitu 0,386500323. Setelah RMSE didapat, untuk mencari nilai RRMSE yaitu dengan memasukkan rumus RRMSE yaitu nilai RMSE dibagi dengan jumlah kalibrator dikalikan 100%. Didapatlah nilai RRMSE sebesar 0,001084913. Telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring